Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mengulas singkat sedikit tentang Google Formulir. Google Formulir ini bisa memiliki banyak fungsi itu untuk bisa sebagai untuk mengumpulkan data dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Di sini saya hanya akan menjelaskan atau mereview secara singkatnya saja. Jadi Google Formulir itu memang bisa kita akses melalui Google Drive. Dengan di bagian pilih baru ini akan ada pilihan Google Formulir. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa file eh, yang akan saya perlihatkan bagaimana tahapan dari pembuatan Google Formulir. Di sini saya mencontohkan kita akan membuat data seperti ini. Saya contohkan dalam bentuk PDF. Ini adalah data yang sudah jadi dari penggunaan Google Formulir. Yang pertama, kita harus menyiapkan dulu formulir kosong dalam bentuk DOC juga, jadi dalam bentuk file Word. Jadi eh, filenya kita upload aja, upload kosong ini seperti ini contohnya formulir pendaftaran siswa baru. Di sini adalah nih yang diupload adalah file Word. Ini masih dalam bentuk formatnya DOC. Nah, yang pertama lakukan kita harus simpan dulu file ini ke Google Dokumen. Nah, setelah kita simpan ke Google Dokumen, maka ini seperti ini contohnya Google Dokumen kosong. Maka di sini tidak ada lagi tulisan Google Docs seperti tadi. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah formulir ini kita isikan di sini. Jadi di sini akan tertulis secara otomatis. Jadi untuk cara menulis otomatis, di sini kita harus masukin sebuah nama-nama yang akan kita masukin di sini. Ini contohnya seperti ini. Jadi sekilas saja tidak mesti harus persis sama seperti ini. Nama lengkap dipakai kurung buka tanda seperti ini, kasih nama semuanya diisi seperti itu. Jadi ini bebas saja, jadi yang penting harus ingat kalau namanya tuh di sini. Jadi biar untuk mempermudah dalam proses belajar lebih baik memang sih disamakan aja, jadi biar gampang mengingatnya. Oke, setelah kita selesai membuat contoh formulirnya seperti ini dengan pemberian tanda pagar tanda kurung seperti ini, kita langsung buat aja dokumen formulirnya. Caranya itu langsung pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Di sini saya akan contohkan sedikit. Saya juga sudah menyiapkan formulirnya. Jadi mungkin yang pertama ini adalah judul dari yang akan ditampilkan, yang akan tampil pada saat orang mulai mengisi formulir itu. Di sini ada deskripsinya. Di bawah ini adalah beberapa pertanyaan dan di sini adalah beberapa pilihan untuk membuat pertanyaan itu. Jadi langsung saja saya sudah menyiapkan sini formulirnya yang sudah jadi. Ini adalah eh, formulir pendaftaran siswa baru SMA seperti yang tadi kita buat, yang saya perlihatkan tadi. Jadi dari formulir yang sudah tadi kita isi ini kita sesuaikan pertanyaannya berdasarkan urutan ini saja. Jadi dari atas sampai bawah ini kita ikutin aja. Ini akan saya lihatkan, yaitu kayak yang pertama ini. Pertama, untuk membuat satu pertanyaan ini kita tinggal tambah plus di sini, klik saja, nanti dia akan muncul. Dan di sini bisa ketik pertanyaannya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, jika memang berlebih kayak gini kita hapus saja, di sini aja kita hapus. Nah, di sini sudah saya siapkan formulirnya. Jadi ini ada nama lengkap, panggilan, jenis kelamin dan sini sudah disesuaikan. Jadi saya sudah bikin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nama lengkap, panggilan, jenis kelamin,
Terus dan di sini ada eh, dua bagian karena di sini ada satu baik pertama itu adalah data calon siswa, yang satu keterangan tempat tinggal. Nah, di sini juga saya memiliki dua bagian. Itu bagian kedua itu adalah keterangan tempat tinggal. Cara membuat bagiannya itu tinggal klik yang bagian ini, nanti akan tambah bagian baru lagi, karena kalau tidak dibuat ini terlalu panjang dia. Jadi yang perlu diperhatikan tuh mungkin beberapa contoh ini. Pertama, kalau kita hanya nama lengkap, ini kita bisa pilih untuk memberikan jawaban secara singkat, nama panggilan. Nah, untuk yang pilihan seperti ini kita bisa milih beberapa jenis, itu bisa milih drop down, kotak centeng, atau pilihan ganda. Dan di sini juga kita bisa menambahkan beberapa opsi. Kalau kita memilih drop down, otomatis tampilannya ini akan otomatis seperti ini. Saya di sini sudah ada view-nya. Dia hanya akan kita bisa memilih satu saja, gitu. Nah, kalau terus di sini ada pilihan wajib isi. Jika tidak diisi, maka ini kita tidak bisa melewati bagian ini. Ini untuk keterangan untuk kita harus mengisi bagian itu. Kemudian untuk tanggal tempat lahir, itu bisa juga pilih dengan jawaban singkat aja. Terus untuk tanggal lahir kita langsung bisa pilih tanggal di format tanggal. Sebenarnya ada pilihan format tanggal. Jadi di sini juga nih kita bisa menghilangkan waktu, menambahkan waktu hari ini, waktu pengisian, atau menghilangkan tahun juga bisa. Jadi di sini ada beberapa menu tambahan lagi. Nanti kan formatnya akan langsung seperti ini, hari, bulan, tahun. Jadi sudah otomatis disesuaikan oleh formnya. Nah, dalam pilihan ini contohnya adalah agama. Di sini saya menggunakan kotak centeng. Nah, agar terhindar untuk bisa terpilih dua, di sini ada validasi respon. Bisa kita pilih validasi respon. Jika tidak, maka kita kemungkinan nanti akan bisa dipilih dapat peserta pengisi formulir itu bisa memilih dua atau tiga atau lebih. Jadi di sini kita mengaturnya kembali. Di sini saya sesuaikan sama perpilihan persis. Saya tulis angka 1, maka tidak bisa memilih dua. Jadi kalau kita bisa tulis kesalahannya itu, kita bisa tulis keterangan di sini. Nah, di sini saya kasih keterangan pilih satu. Jadi di tampilannya nanti, jika kita memilih lebih dari dua, maka di sini akan ada peringatan untuk bahwa ini pilihannya adalah salah, gitu. Jadi seperti itu. Kemudian akan yang lainnya juga ini sama. Ini adalah pilihan kotak centeng. Terus selanjutnya disesuaikan aja. Ini saya memang bikin yang agak lebih simpel, agak praktis untuk bisa eh, diaplikasikan. Bisa. Nah, di sini untuk kayak seperti nomor telepon, maaf, contoh nomor telepon. Karena nomor telepon itu aja berupa angka, jadi kita bisa memilih di jawaban singkat itu juga kita pilih validasi respon. Di sini kita bisa pilih ini beberapa pilihan. Di sini karena dia nomor telepon, kita harus menggunakan angka. Nah, di sini ada beberapa pengaturan lagi. Di sini saya hanya memilih lebih dari 5. Jadi jika nomornya di sini tertulis kurang dari 5, maka dia tidak akan ada peringatan. Dia tidak bisa disimpan dan tidak bisa melanjutkan lagi. Nah, jika ini diklik di wajib diisi, maka juga tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, setelah selesai membuat semua pertanyaan dan pilihan di sini sesuai dengan formulir yang kita mau bikin, yang tersedia seperti ini. Selanjutnya kita akan ke bagian untuk dapat kita merubah filenya tersimpan untuk ke PDF ini, kita perlu juga untuk menyimpan database-nya dalam bentuk
Google Sheet. Jadi di sini setelah kita selesai membuat di pertanyaan ini, kita udah selesai semua, udah kita langsung ke menu respon. Di sini kita bisa klik tambah, nanti akan setelah kita klik di sini maka kita Google akan membuat file apa namanya ini Google Spreadsheet. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan apa sesuai dengan formulir yang ada yang kita buat tadi. Nah, untuk dapat menyimpan ini secara otomatis ke sini dan bisa dibuat ke file disimpan dalam bentuk PDF ini, kita tambahkan menu di add-on di AutoCAD. Nah, jika tidak ada, kita bisa dapatkan di sini, tinggal klik nanti cari AutoCAD, maka akan ikutin aja langkahnya, maka nanti akan ada di add-on ini. Di sini kan sudah contoh satu yang tadi, maka akan ada tulisan seperti ini yang sudah diisi tadi. Nah, untuk untuk dapat bisa menjalankan ini, kita harus membuka dulu di sini. Kebetulan ini karena sudah saya setting, jadi ini sudah dijalankan sebelumnya. Nah, untuk memperlihatkan, saya akan buka di sini di edit ini, saya akan klik, jadi akan gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, di sini pemberian pertama, pemberian nama baru, itu tersesuaikan aja dengan namanya. Yang kedua di sini adalah mengambil formatnya. Jadi format yang akan dipakai itu yang ini. Ya, ini kebetulan namanya formulir pendaftaran S1, maka di sini kita bisa ambil dari, karena tadi sudah tersimpan di sini di Google Drive, kita bisa ambil dari sini langsung from Drive. Nah, nanti kita pilih filenya itu. Ini filenya, setelah kita pilih nanti kita tinggal next saja, tinggal ke langkah berikutnya. Jadi ikutin aja langkah ini sampai ke 9, nanti baru akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat file PDF-nya. Nah, ini bagian yang paling penting agar data itu bisa masuk sesuai dengan sesuai format yang kita buat. Contohnya nama lengkap akan tertulis di sini, nama lengkap. Habis itu cita-cita akan tertulis di sini, cita-cita. Ini seperti yang kita buat. Nah, di dalam formulir ini yang di pengaturan bagian 3 di AutoCAD-nya ini, kita sesuaikan di sini. Kayaknya nama lengkap tadi kita udah membuat di sini nama lengkap seperti sesuai yang di sini. Kan kita udah mengupload filenya tadi. Terus samakan semua, nama panggilan sesuaikan semuanya. Tempat ini kebetulan di sini karena kenapa tulis tempat itu kan formulirnya di sini kita tulis tempat tadi. Yaitu di tempat ini tempat, dimaksudnya tempat ini adalah tempat lahir. Jadi kita sesuaikan aja di sini tempat lahir. Terus yang di sini adalah bagian dari formulir yang kita buat di sini tadi, pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ini disesuaikan semua. Setelah semuanya selesai sampai akhir, email juga kita samakan email, nomor telepon, kita lanjut ke file 4. Nah, di sini yang tadi mengubah hasil dari formulirnya itu, apakah dia bisa kita buat dalam PDF atau kita bisa milih ke Google Doc. Jadi ada dua pilihan. Nah, untuk namanya di sini saya pilih bikin pendaftaran atas nama lengkap gitu. Jadi nanti biar namanya menyesuaikan. Selanjutnya di pilihan kelima itu ini tempat filenya. Ini kebetulan ini kan nama file penyimpanan di Google Drive-nya. Ini kebetulan ini nama filenya kan latihan Google Formula, jadi biar udah sesuai. Ini kita ke respectnya kita lewati aja langsung next, dan kita next saja sampai di sini. Untuk share dokumennya, kita kalau kita pilih yes, kita bisa langsung kirim file dokumen yang sudah jadi langsung ke email pesertanya yang tadi menginput juga bisa. Cuman di sini hanya untuk contoh saya pilih no aja, dan kita langsung ke ini run untuk remove, dan semua kita pilih save aja.
Nah, tinggal klik save, nanti muncul udah selesai pengaturannya. Sekarang saya akan contohkan bagaimana cara kerja tadi untuk dari formulir yang kita bikin ini menjadi file PDF seperti ini. Nah, dari sini saya akan isi ininya. Ini yang tadi saya contoh yang sebelumnya saya bikin sudah ada satu. Ini yang pertama, ini akan klik di bagian ini perak tinjau, kita pilih aja. Nah, ini tampilan dari formulir. Jadi ini tampilan orang yang melihatnya. Ini tampilan yang kita bikin tadi, ini tampilan orang yang mengisi formulirnya. Oke, di sini saya akan coba isi dulu dengan saya pause dulu videonya. Ya, ini formulirnya sudah saya isi, jadi 2 tahapan tadi. Setelah selesai mengisi formulir, diisi semua sampai akhir, maka kita kirim. Nah, dari sini kita bisa melihat di respon di sini. Tadi responnya 1, sekarang ada responnya ada 2. Oke. Di sini ada yang tadi, yang pertama ini yang tadi saya isi formulir yang tadi. Oke, dari sini kita ke file Google Spreadsheet-nya. Di sini ada 2 data. Ini data yang kedua tadi, ini yang data saya isi sebelumnya, ini yang kedua. Nah, di sini kita bisa buat langsung di menu add-on ini, create, launch. Nanti akan ada pilihan exciting job, ini kita langsung aja run. Nanti setelah kita run selesai, nanti filenya akan tersimpan di tempat yang file yang sudah dituju tadi, yaitu di latihan formulir sini. Ya, prosesnya sudah selesai. Nah, di sini tadi sekarang ada satu lagi. Ini file sebelum tadi saya bikin, ini yang kedua. Ini adalah data yang tadi saya isi. Dia langsung tersimpan ke dalam format yang sudah kita buat tadi menggunakan Google dokumen. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh formulirnya. Ini adalah contoh hasil dari yang sudah kita isi. Dan di sini adalah rekapannya. Di sini berapa data masuk, di sini juga tanggal berapa masuk, tanggal berapa diisi di sini. Nah, semua datanya akan lengkap masuk di sini. Ini adalah rekapan datanya. Jadi ini sangat membantu sekali, mempermudah kita untuk membuat beberapa atau mengumpulkan beberapa data, terus apalagi untuk memasukkan formulir pendaftaran seperti ini. Dan ini akan langsung tersimpan di Google. Jadi kita bisa dibuka dimanapun dan kapanpun selama kita memiliki akses internet. Mungkin ini sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.